Universitas Sari Mutiara Indonesia mendedikasikan diri meletakkan dasar pendidikan berparadigma baru dan melengkapi kualitas pendidikan di Sumatera Utara dan Indonesia. Universitas Sari Mutiara Indonesia juga berkomitmen menjadi universitas yang kompeten dan unggul di Sumatera Utara dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi modern, seni budaya, dan menghasilkan lulusan berkualitas, profesional, berwawasan nasional, dan internasional. Lokasi tepat di tengah kota Medan dengan kemajemukan budaya dan agamanya, Universitas Sari Mutiara Indonesia hadir dalam mempersiapkan putra-putri bangsa memasuki era global. Dengan fasilitas laboratorium yang canggih dan modern, akan dapat mendorong efektivitas serta optimalisasi proses pembelajaran yang sangat baik. Perpustakaan yang lengkap juga tersedia untuk mendukung suasana belajar yang nyaman. Dengan 20 program studi untuk jenjang pendidikan D3, S1, S2, kami siap untuk menghasilkan lulusan terbaik yang bisa berkompetisi di pasar nasional dan internasional. Universitas Sari Mutiara Indonesia. Halo semua, saya Noraliza Borus Regar dengan NIM 180205197. Saya Santi Ruliana Manurang dengan NIM 180205208. Saya Deborah Tumanggor dengan NIM 180205170. Saya Christine Angelin Lawanda dengan NIM 180205183. Nama saya Putri Syafira, NIM 180205207. Nama saya Sari Dr. Fianisha Tanggang dengan NIM 180205222. Saya Enda Meria Burugirsan, NIM 180205219. Saya Petrus Debuar dengan NIM 180205178. Kami mahasiswa semester 4 Prodi Sarjana Farmasi Universitas Sari Mutiara Indonesia, Medan. Pada video kali ini kami akan membahas tentang penyakit rabies, Yaitu asal-usul sejarah penyakit rabies, masuknya penyakit ke dalam tubuh, gejala penyakit dari rabies, pencegahan agar terhindar dari penyakit rabies, dan pengobatan untuk penyakit rabies. Kata rabies berasal dari Sanskerta kuno yang artinya rabhas, yang artinya melakukan kekerasan atau kejahatan. Dalam bahasa Yunani, rabies disebut isyah atau isyeta, yang artinya kegilaan. Dalam bahasa Jerman, rabies disebut Tollwut, yang berasal dari bahasa Indonesia sampai Jermanik, yang artinya Dufar, yang artinya merusak, dan Wut yang artinya marah. Dalam bahasa Prancis, rabies disebut range, berasal dari kata benda atau robie, yang artinya menjadi gila. Catatan tertulis mengenai perilaku anjing yang tiba-tiba menjadi buas ditemukan pada kode Mesopotamia yang ditulis 4.000 tahun lalu, serta pada kode Babilonia Eshun yang ditulis sekitar tahun 2300 sebelum Masehi. Pada abad keempat sebelum Masehi, Aristoteles menulis pada Natural History of Animals edisi 8, anjing itu menjadi gila. Hal ini menyebabkan mereka menjadi lekas marah dan semua binatang yang digigitnya juga mengalami sakit yang sama. Celsius, seorang dokter pada zaman Romawi, mengasosiasikan hidrofobia atau ketakutan terhadap air dengan gigitan anjing pada tahun 100 Masehi. Cardanus, seorang penulis zaman Romawi, menjelaskan infektivitas air liur anjing yang terkena rabies. Pliny dan Ovid adalah orang yang pertama menjelaskan penyebab lain dari rabies, yaitu cacing lidah anjing. Untuk mencegah rabies pada masa itu, permukaan lidah yang diduga mengandung cacing dipotong. Anggapan tersebut bertahan sampai abad ke-19 ketika akhirnya Louis Pasteur berhasil mendemonstrasikan penyebaran rabies dengan menumbuhkan jaringan otak yang terinfeksi pada tahun 1885. Goldwasser dan Quisling menemukan cara diagnosis rabies secara modern pada tahun 1958, yaitu dengan teknik antibody imun fluorescence langsung. Penyebaran virus penyakit ini ke manusia
terjadi melalui gigitan atau semburan air liur yang masuk melalui luka atau lapisan mukosa. Cakaran oleh kuku jari hewan yang terkontaminasi virus hingga menyebabkan luka pada kulit juga bisa menjadi penyebab rabies. Dengan kata lain, rabies tidak bisa menyerap atau masuk ke dalam kulit manusia yang tidak terluka. Saat hewan pembawa rabies menggigit manusia, virus mulai menyerang dengan memasuki pembuluh darah dan menyebar di dalam tubuh. Secara perlahan, serangan akan mencapai otak dan virus akan mulai menggandakan diri dengan cepat. Hal itu yang kemudian menjadi penyebab peradangan berat pada otak dan syaraf tulang belakang. Peradangan ini bisa berisiko dan berpotensi menyebabkan kematian pada orang-orang yang terinfeksi. Gejala rabies biasanya muncul sekitar 4-12 minggu setelah seseorang tergigit hewan yang terinfeksi virus rabies. Waktu sebelum munculnya gejala rabies disebut masa inkubasi. Di beberapa kasus, masa inkubasi dapat terjadi lebih cepat atau lebih lambat. Gejala awal rabies yaitu demam, lemas, kesemutan, sakit kepala, sakit pada bekas gigitan, merasa cemas. Penderita rabies juga dapat mengalami gejala lanjutan, yaitu kram otot, insomnia, cemas, bingung, halusinasi. Apabila penderita rabies mengalami gejala lanjutan, hal ini menunjukkan bahwa kondisi sudah semakin memburuk. Dapat menyebabkan kelumpuhan, koma, dan kemudian meninggal dunia. Penyakit rabies adalah penyakit fatal yang jangan ditunda pengobatannya. Segera mencuci luka gigitan untuk mengurangi kemungkinan terinfeksi. Cuci luka dengan sabun dan air mengalir selama beberapa menit. Setelah itu, berkonsultasilah ke dokter untuk perawatan luka dan vaksin rabies dalam hitungan beberapa jam setelah digigit hewan liar tersebut. Vaksin rabies tidak hanya dilakukan dalam 1 kali suntik. Dosis tambahan perlu diberikan lagi pada hari ketiga, 7, dan 14. Selain itu, vaksin tetanus juga mungkin diperlukan jika Anda sudah tidak pernah vaksin dalam waktu 10 tahun. Vaksin tersebut akan disuntikan pada tangan. Apabila gejala rabies sudah muncul, sebagian besar penyakit rabies akan menjadi fatal. Pengobatan selanjutnya hanya untuk membantu penderita merasa nyaman. Dosis setiap orang pasti berbeda-beda. Pastikan untuk selalu berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakan vaksin. Intramuskuler atau melalui otot. Pencegahan sebelum terpapar virus rabies. Dewasa, imunisasi primer 1 mil pada hari ke 0, 7, dan 28. Dosis ketiga dapat diberikan pada hari ke-21 jika perlu. Dosis penguat. Orang yang berisiko ringan atau berkelanjutan, 1 mil diberikan setelah 1 tahun melakukan imunisasi primer. Lalu diberikan lagi 1 mil setiap 3-5 tahun. Orang yang berisiko intermiten atau terjeda, dosis diberikan sesuai rekomendasi resmi. Pertama, menerima vaksin jika kita ingin berpergian ke daerah yang umum ditemukannya penyakit rabies. Yang kedua, memberikan vaksinasi kepada hewan peliharaan kita. Yang ketiga, tidak membiarkan hewan peliharaan kita berkeliaran di luar. Yang keempat, menghindari berdekatan dengan hewan-hewan liar. Yang kelima, sterilkan hewan peliharaan kita agar terhindar dari virus-virus rabies. Yang keenam,
mengubur setidaknya sedalam 1 meter atau membakar hewan yang mati akibat dari terjangkitnya virus rabies.